Oke, selamat pagi semuanya. Baik, eh, sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalan dulu. Nama ibu tuh Gracia Ika Natalia Siahaan. Oke, sebelum masuk tuh sudah perkenalan ya, udah perkenalan. Ibu akan mengabsen kelas kita. Kelas ini kelas 10 A3 ya. Oke, mulai dari Andi. Ya. Oke, hadir. Rina hadir? Ya, baik. Seterusnya. Setelah absen, kita akan membahas masuk ke materi kita. Materi Bhinneka Integrasi Nasional dalam tingkat Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Mana kita di sini akan membahas integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, bela negara, dan kesadaran bela negara. Kebinekaan bangsa Indonesia. Di sini lama-lama ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, saat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia, untuk mendukungnya diperlukan persatuan yang kuat dan kokoh. Nah, jadi intinya tuh walaupun masyarakat Indonesia kita ini beragam budaya, bahasa, ras, suku, tapi kita harus tetap menjunjung tinggi kebinekaan. Tuh, dimana kebinekaan itu artinya apa? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, yang selanjutnya integrasi nasional. Integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri itu berasal dari kata bahasa Inggris, dimana itu artinya interact dan nation. Integrasi ini yaitu artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Yang national dan nation, siapa yang ada tahu nih? Oke. Benar, nasional ini bisa dibilang bangsa, orang, atau kumpulan, atau populasi juga bisa dibilang sih. Jadi, dari kedua kata ini, arti ini, siapa yang bisa dapat menyimpulkan apa sih sebenarnya arti dari integrasi nasional tersebut? Oke. Benar. Ya, artinya di sini adalah bisa dibilang juga integrasi nasional ini bisa menggabungkan seluruh bangsa Indonesia atau bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Gimana sih cara mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dengan populasi 360 juta orang? Ada yang tahu? Pertama tuh kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Walaupun kamu itu suku Papua, suku Batak, suku Jawa, kalau kita ketemu sesama ketiga suku ini, kita pasti menggunakan bahasa Indonesia kan? Nah, itu artinya integrasi nasional, menyatukan bangsa, bisa dibilang juga begitu. Oke, selanjutnya di sini ada nih, dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai dua arti.
Yang pertama arti politis dan antropologis. Siapa yang tahu arti dari politis dan yang politis dulu deh. Politis berkaitan dengan politik ya. Oke. Nah, secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Tuh, secara politisnya dia tuh menyatu padukan wilayah Indonesia yang membentuk suatu identitas nasional. Sama kayak kita tuh yang mempunyai itu KTP ya, kalau yang udah cukup umur. Kita kan punya identitas tuh, ada nama, umur, tuh bisa dibilang begitu. Yang kedua tuh secara antropologis. Antropologis apa ya sebenarnya? Oke. Berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ini biasanya ditemuin di desa-desa sih, di kota juga banyak sih unsur-unsur kebudayaan. Saya tarik nih contohnya dari kebudayaan Batak dan Jawa, itu berbeda-beda kan, tapi bisa disatuin gitu loh. Bisa kalau kedua belah pihak itu mau diskusi. Oke. Yang selanjutnya itu konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ini, yang kelihatan nih, Howard Wirgens. Ya. Apa sih maksudnya tuh? Menurut beliau, penyatuan bagian yang berbeda dari masyarakat. Apa ya? Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu kesatuan bangsa. Sampai sini paham nih ya. Penyatuan bagian yang berbeda dari masyarakat. Yang berbeda-beda banyak kan, umur atau apalah, pokoknya berbeda dari kita sendiri. Nah, yang kedua menurut Myron Weiner, apa sih yang diungkapkan beliau, konsep seperti apa integrasi nasional tersebut? Nih, di sini beliau mengungkapkan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial. Di sini integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Biasanya integrasi mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan berbeda-beda. Nah, jadi maksud beliau begitu, penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosialnya. Yang ketiga nih ada dari Nazaruddin Samsudin. Apa sih? Nih, menurut beliau tuh penyatuan bangsa mencakup semua aspek. Aspek di sini apa ya? Ada yang tahu? Semua aspek dalam kehidupan berbangsa nasional, berbangsa Indonesia. Pertama itu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi ini juga menurut Nazaruddin meliputi aspek vertikal dan horizontal. Nih, menurut Nazaruddin. Menurut J. Sojati, itu apa? Di sini beliau mengungkapkan integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Oke, saya ulangin sekali lagi ya. Menurut J. Sojati, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut harus dibatasi
Nah, ini nih, kita tuh harus membatasi hak. Kalau enggak, ya sewenang-wenang dong kita sama manusia, sama bangsa gitu kan. Pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Gini nih, bisa dibilang juga nih kita harus pembatasan hak. Contohnya si kaya dan si miskin, bisa dibilang juga gini, si kaya tuh harus kita batasi haknya. Hak dia tuh dalam menggunakan fasilitas bisa umum kali ya, pokoknya fasilitas juga tuh. Jangan semenang-menang dia punya mobil, dia tuh bisa memakai hak dari fasilitas untuk sepeda, nggak boleh. Kita harus membatasi hal tersebut. Jika terus diberlakukan begitu, terus mereka berantem, terus persatuan bangsa Indonesia tuh akan musnah. Nggak ada lagi persatuan, yang ada tuh main tonjok-tonjokan terus, ya kan? Oke, itulah beberapa konsep yang diungkapkan oleh 4 ahli. Yang selanjutnya, pengertian bela negara. Pengertian bela negara ya. Apa sih yang ada di pikiran adik-adik semua? Pengertian bela negara. Bela negara itu apa gitu loh? Arti dari bela negara kita tuh apa gitu? Ada yang tahu nih? Oke. Oke, pada antusias semua ya. Oke. Nih, di sini bela negara menurut saya, menurut kakak tuh, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini nih adalah sikap yang harus dimiliki kita nih. Kita harus cinta dulu kepada negara Indonesia. Cintanya gini, kepada budaya juga termasuk pengertian dari bela negara loh. Contohnya sekarang lagi marak-maraknya K-pop ya. K-pop masuk ke Indonesia dengan gampangnya. Padahal promosinya hanya di Korea saja, tapi bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu bisa. Pertama kita bisa menyukai sesuatu yang dimiliki oleh negara lain, tapi kita tuh harus punya gini loh, sikap dia selain, pokoknya kita cinta K-pop, tapi di atasnya tuh harus kita cinta negara kita dulu, tetap menjunjung bahasa Indonesia gitu loh. Gak apa-apa, itu hal yang baik untuk adik-adik semua yang belajar bahasa Korea, apalagi biar berinteraksi bersama idolnya gitu ya. Gak apa-apa. Yang pertama, jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia. No, jangan malu, oke? Itu bisa dibilang suatu pengertian dari bela negara. Nyanyi lagu kebangsaan juga bisa dibilang suatu sikap bela negara kita kok. Berarti kita di sini menghargai segala sesuatu yang ada di negara kita tersebut, negara kita ini. Balik lagi kan ke Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Oke. Jadi selanjutnya nih ya. Ada nih landasan hukum bela negara. Ada nih. Yang pertama tuh TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Ada yang tahu nggak sih di sini apa sih isi dari TAP MPR nomor 6 tahun 1973 ini? Oh iya, benar. Gak ada yang tahu nih, pada diam-diam baik. Oke, di sini dalam TAP MPR nomor 6 tahun 1973 ini berisi tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional.
wawasan Nusantara tuh. Pengetahuan kita terhadap negara kita tuh bisa dibilang itu sih. Negara kita ini kan bisa disebut dari negara kepulauan terbesar di seluruh dunia kan. Ada yang tahu nggak pulau-pulau terbesar di Indonesia tuh apa aja? Nah benar, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Jadi yang selanjutnya tuh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954. Di sini juga dibahas tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Jadi segala suatu pokok-pokok perlawanan rakyat itu ada, dimana suatu saat ada tuh pemimpin membuat kebijakan yang melenceng dari Undang-Undang 1945 atau dari dasar-dasar negara. Kita bisa kok mengemukakan pendapat kita berdasarkan undang-undang tersebut. Yang ketiga tuh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020 nomor 20 tahun 1982. Di sini isinya itu tentang ketentuan pokok HAM Negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. Jadi itu tuh isinya. Yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Di sini tentang pemisahan TNI dan Polri. Maksudnya di sini sih jadi kalau untuk kita masyarakat awam yang kita pada tahu ya, TNI untuk perbatasan, untuk membela negara di keadaan peperangan, dan si Polri ini menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negara, begitu ya maksudnya. Yang kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2020. Ini sama juga nih tentang peranan TNI dan Polri. Peranannya nggak jauh-jauh beda sih untuk melindungi dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keenam, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, di mana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, itu secara garis besarnya tuh bisa dibilang TNI dan Polri lah di garda terdepan, dan kita sebagai warga negara Indonesia tuh di tengah-tengah sebagai pendukung tuh. Kalau sesuatu terjadi peperangan, kita tuh berperan dalam membela negara kita, mau apapun sampai titik darah perjuangan kita. Sama kayak nenek moyang kita dulu membela negara dari kaum koloni penjajahan. Nah, di situ maksudnya. Nomor 7 tuh ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022. Di sini tuh ada ini tentang pertahanan negara nih. Yang pertama tuh ayat 1 tuh berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan ayat 2-nya, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui ada 4 cara. Pertama, pendidikan, mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini tuh pendidikan kewarganegaraan tuh penting. Jangan anggap sepele. Tuh belajar
pendidikan kewarganegaraan itu bisa membentuk moral kita, moral sebagai bangsa warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua tuh pelatihan dasar kemiliteran. Ini untuk bapak-bapak TNI dan Polri lah ya, atau untuk adik-adik yang pengen lanjut kuliahnya untuk kemiliteran bisa juga. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit secara sukarela atau wajib. Dan keempat tuh pengabdian sesuai dengan profesi. Pengabdian mau apapun profesi kamu, mau guru, mau apapun tuh, mau dosen, mau artis, tuh wajib dalam peran membela negara. Oke, sampai di sini landasan hukum negara, hukum bela negara. Selanjutnya membangun kesadaran bela negara. Apa sih cara dalam membangun kesadaran kita untuk membela negara? Ada tuh tadi di Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 nih, tentang pertahanan negara tuh. Yang pertama tuh ada pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas jelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan itu suatu pelajaran atau suatu pendidikan yang wajib harus dipelajari. Bukan hanya matematika, bukan hanya sains, bukan hanya IPS, bukan. Pendidikan kewarganegaraan itu juga sangat penting. Di dalam pendidikan ini kita bisa belajar dalam menghargai perjuangan para pahlawan kita yang udah membela negara, melawan para koloni-koloni Belanda tersebut. Menghargai negara, mencintai tanah air kita. Yang kedua tuh ada pelatihan dasar militer. Bisa dibilang selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah kalian sekolah menengah dan unsur mahakalian. Unsur mahakalian tersusun dalam organisasi resisme mahakalian Menwa. Setelah memasuki resisme tersebut, mahakalian harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun kalian sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan, sekolah, pasukan pengibar bendera, palang merah remaja, dan organisasi sejenisnya. Nih, ternyata pelatihan dasar militer itu bukan hanya untuk TNI. Kita yang sekolah menengah itu sampai tinggi kuliah tuh bisa loh pelatihan dasar materi dengan cara mengikuti organisasi seperti yang tadi yang Ibu bilang, mengikuti organisasi pramuka, patroli keamanan sekolah atau PKS, Paskibra, pengibaran bendera, dan PMR, Palang Merah Indonesia. Dimana dalam organisasi ini kan kita diajarin disiplin, tepat waktu, menghargai kawan, menghargai pendapat kawan. Benar kan? Siapa yang ikut di sini, ada yang ikut organisasi tidak? Di organisasi kita tuh diajari mencintai negara lah. Apalagi di waktu waktu SMA Ibu ikut Paskibra. Di sana kita diajari dasar-dasar negara, membela negara juga. Apa saja yang dibutuhkan negara juga gitu. Kita diajarin. Perjuangan-perjuangan pahlawan kita juga diajarin.
untuk mempertahankan selembar kain. Itu loh, selembar kain. Sampai ratusan bahkan puluhan ribu pahlawan meninggal hanya untuk mempertahankan selembar kain tersebut. Oke, yang selanjutnya, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Di sini maksudnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Benar kan tadi yang saya bilang, yang Ibu bilang balik lagi tadi, TNI ini merupakan garda terdepan dalam membela negara, melindungi batas-batas negara, keamanan rakyat sipil, warga negara yang tinggal di Indonesia lah. Dan kita sebagai warga negara tersebut ada di belakangnya untuk mendukung mereka. Mendukungnya gimana? Menghargai mereka lah, secara moral maupun materi, apapun yang bisa kita bantu itu juga bisa. Yang selanjutnya, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Nih, di sini upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja. Nah, benar kan? Tidak banyak kan? Banyak tuh cara membangun kesadaran bela negara tuh katanya. Tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, misalnya sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Benar. Kita lihat tuh yang sekarang tuh dari badminton lah ya. Indonesia di ganda putra tuh juara satu pemegang juara dunia, bener gak? Marcus dan Kevin. Ya. Itu juga merupakan salah satu kesadaran atau salah satu bela negara, dimana mereka berjuang melawan negara-negara asing hanya mendapatkan suatu medali emas. Setelah mereka menang, yang terkenal tuh siapa? Bukan hanya mereka, tapi tuh Indonesia, negara mereka, negara yang mereka tempati. Itu negara Indonesia kan. Terus di pikiran orang-orang atau di luar sana, terutama atlet badminton di luar Indonesia tuh baru berpikir, negara Indonesia tuh badminton, orang-orangnya tuh pintar dalam berbadminton, punya strategi yang bagus dalam berbadminton. Jadi mereka menghargai menghargai negara kita, negara Indonesia. Jadi itu salah satu usaha dalam bela negara. Menjadi atlet juga kita bisa bela negara. Banyak sih. Jadi guru juga itu termasuk bela negara. Kenapa saya bilang bela negara? Tanpa adanya guru tuh kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada pengetahuan, nggak ada penambah pengetahuan tentang apa saja yang harus dilakukan dalam membela negara, gitu loh. Jadi segala suatu profesi itu bisa dibilang selama kita tuh menjalaninya dengan baik, itu bisa dibilang bela negara. Oke, sampai di situ cara membangun kesadaran bela negara. Jadi sampai di sini adik-adik paham lah ya. Ada 4 poin yang paling penting nih: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi yang ditekuni. Itu tuh caranya. Oke, yang selanjutnya. Oke. Keasikan nih menjelaskan yang ternyata sudah sampai ke slide terakhir. Oke, untuk perhatiannya dan keantusiasannya adik-adik mendengarkan saya menerangkan pembahasan ini
dalam menerangkan pembahasan integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sangat antusias, saya sangat senang sih. Ini juga termasuk bela negara bela negara. Dimana ada yang menghargai saya yang berbicara di sini, dimana antusiasnya dalam menjawab sebuah pertanyaan, itu juga termasuk bela negara. Oke, sekian dan terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.